Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho saat ini melayani di GPIB Efrata Padang. Sebelum Bapak Ibu Saudara, adik-adik terkasih, sahabat GPIB melakukan berbagai aktivitas, kita mau menenangkan hati pikiran sejenak untuk bersama-sama membaca dan merenungkan di dalam Morning Call pada saat ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, begitu baik menyertai istirahat malam kami. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai kerjalayan yang baru, berbagai hal akan kami lakukan di luar rumah ataupun di dalam rumah. Kami hendak menenangkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu mau membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik sahabat GPIB, bacaan kita pada pagi hari ini dari Amsal pasal 11 ayat 24. Amsal pasal 11 ayat 24 menyatakan, ada yang gemar memberi tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara berlebihan namun selalu kekurangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagailah setiap kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Baik sahabat GPIB dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara, Saudari, anak-anak terkasih, memberi tentu ini sebuah konsep, yaitu bentuk cinta kasih, bentuk perhatian, bentuk bagaimana kita peduli terhadap orang lain sehingga kita bisa memberi. Tetapi juga memahami tentang memberi, kita juga bisa pemahamannya secara negatif adalah berkurang. Segala kepemilikan kita dapat berkurang. Karena kalau memberi pasti ada yang kurang dalam diri kita. Tetapi mari kita lihat Amsal yang dibuat kumpulan Amsal Salomo ini memberikan pemahaman bagi kita semua secara iman bahwa ketika memberi, dia malah bertambah kaya. Pemahamannya adalah bukan memberi dalam pemahaman investasi, tetapi memberi di sini dimaknai bahwa ketika memberi dengan sukacita, memberi dengan rasa syukur, memberi dengan sepenuh hati, maka yang terlihat atau yang dirasakan itu bukan kekurangan tetapi ungkapan syukur. Karena orang lain bisa terlengkapi, kita pun juga dalam pemahaman dan iman kita bersama bahwa kita juga akan diperlengkapi oleh Tuhan. Karena tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memberikan kekurangan kepada kita, selalu mencukupkan bahkan memberikan kelimpahan apapun itu. Saya ingin membacakan di Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai 21. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusak dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah hartamu di sorga dan tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itulah Injil Matius yang memberikan pemahaman tentang mencari harta bukan hanya di dunia. Memang Bapak Ibu dan saya memerlukan harta di dunia ini untuk kebutuhan hidup, untuk sekolah, untuk apapun aktivitas kita. Tetapi bicara tentang harta dari atas, yaitu Yesus Kristus, harta firman Allah, inilah yang akan kekal dan abadi. Karena kita tidak hanya memikirkan atau mementingkan keinginan pribadi, tetapi kita juga bagaimana merasakan kasih Tuhan telah ada, sehingga kita melakukan berbagai hal dengan penuh sukacita. Itulah bagian yang pertama terkait dengan memberi tadi. Memberi, tetapi di sini dituliskan bertambah kaya. Apalagi kita bisa dapatkan dari pembacaan perenungan kita pada saat ini. Ada yang menghemat secara berlebihan namun selalu kekurangan. Di sini menarik juga bahwa kontradiksi antara memberi tambah kaya, kemudian berhemat, dia malah berkekurangan. Seharusnya berhemat itu kaya, memberi itu miskin atau berkekurangan. Inilah dia konsep yang sangat menarik bahwa kontradiksi disampaikan oleh Amsal memberikan hikmat kepada kita semua sahabat GPIB bahwa
ketika kita memberi segala sesuatu, pesan yang mau disampaikan di sini adalah bahwa ketika menghemat itu tidak berkekurangan, bahwa kita memberi, melakukan yang terbaik, kita tidak langsung melihat ada hal yang hilang dari diri kita, tetapi mari kita memberi dari hati yang lebih, hati yang syukur dan sukacita. Memang kita sadar bahwa sekarang ini zaman yang sudah berubah, banyak trust issue, banyak orang yang sudah tidak percaya lagi kepada orang lain. Jangan sampai saya memberi ternyata orang itu menipu, jangan sampai saya memberi ternyata orang itu hanya bersandiwara depan saya atau depan kami. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi apapun itu, baik secara materi, baik itu pemberian juga hati kita dalam pelayanan kepada Tuhan, di gereja kita, jemaat di mana Bapak Ibu Saudara berada, kita memberi yang terbaik. Karena di sanalah Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan, bahkan kelimpahan. Selamat melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mari kita lakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati, memampukan kita dengan limpah berkat-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Kristus, karena pada pagi hari ini ketika kami memahami kembali tentang memberi, dan kami diperkaya dengan hikmat Tuhan, diperkaya dengan hati yang bersyukur, bersukacita, diperkaya dengan ketenangan berbagai hal. Ketika kami memberi bukan karena kami sudah berkelimpahan atau sudah kaya raya, tetapi kami memberi karena Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan keteladanan bagi kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, melalui ucapan Engkau pada saat ini, kami boleh memberi dengan sepenuh hati, termasuk juga dalam pelayanan, waktu kami, tenaga kami. Tentu kami juga sadar bahwa pekerjaan, aktivitas kami juga banyak, sehingga terkadang kami sulit untuk membagi waktu. Mari ya Tuhan, berikanlah kami hikmat, sehingga kami dapat memberi diri kepadamu, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di tengah keluarga, dan juga pekerjaan dengan maksimal dan seimbang, seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi GPIB secara keseluruhan, majelis sinode, yang tentunya berupaya untuk mengembangkan pelayanan GPIB ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di wilayah pelayanan 26 provinsi. Demikian juga warga jemaat GPIB ya Tuhan, dimanapun berada, yang saat ini boleh bersama-sama bersatu hati dalam morning call. Kau berkati kami ya Tuhan, berkati GPIB dalam pelayanannya ya Tuhan, baik di kota, di desa, dimanapun berada. Kami semua sebagai warga jemaat GPIB juga boleh memberi yang terbaik untuk pelayanan yang Engkau percayakan. Anak-anak terkasih kami juga ya Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam sekolah, kuliah, masa depan tumbuh kembangnya Tuhan. Sebagai orang tua yang sudah lansia, kami mau mendoakan bagi opa oma kami ya Tuhan, berilah sehat, kuat, semangat hidup, dan juga di dalam rencana hidup apapun itu, kehidupan rumah tangga masing-masing, Engkaulah yang akan bersama-sama dengan setiap anggota keluarga. Inilah doa kami, seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Kami telah berdoa. Amin. Demikianlah morning call pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus akan selalu memampukan Bapak Ibu dimanapun berada. Bagi Tuhanlah kemuliaannya.